Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hasbahuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurwildani Anugrah yang bertugas sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 sekaligus moderator dalam penyampaian materi kali ini. Adapun judul materinya yaitu Peranan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam Pembangunan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya ada Dewi Ayu, Rahmawati, Riksa Angeli, dan Nurmadina. Baiklah, langsung saja kita masuk ke inti materi. Materi yang pertama yaitu pendidikan sebagai investasi. Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, diantaranya sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan sangat strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan perekonomian. Isu mengenai sumber daya manusia atau human capital sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dalam teori, human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat antara lain: A. Kondisi kerja lebih baik dapat diperoleh. B. Produksi dapat diefisienkan. C. Kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan. Walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Kedua, pendidikan akan memajukan ekonomi. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah sangat berperan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki attitude, skill, pengetahuan, dan berkarakter melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan 9 tahun. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong negara Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian lebih baik. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan sebab yang pertama, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi, memungkinkan masyarakat akan lebih rasional dalam pemikiran dan bertindak di dalam mengambil keputusan. Kedua, dengan mempelajari perkembangan pengetahuan teknis melalui pendidikan, masyarakat dapat memimpin dan menjalankan roda perusahaan modern beserta kegiatannya. Yang ketiga, dengan memperoleh pendidikan yang baik akan menjadi stimulus menciptakan pembaharuan bidang ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. 3. Hakikat pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aset yang perlu dikembangkan, yaitu dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat proses pembangunan. Hakikatnya, seorang manusia tidak hanya diperhatikan keahliannya, sebagaimana yang dipahami umum selama ini, tetapi ada hal yang lebih penting diperhatikan, yaitu moral dan etika serta religiusnya. Sumber daya manusia yang bermutu adalah yang mempunyai dan menguasai iptek dan imtak yang tinggi. Investasi. Peningkatan mutu sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu waktu yang cukup lama. Investasi ini sebenarnya mirip dengan investasi dalam bidang produksi sebuah perusahaan, yaitu harus dipertimbangkan manfaatnya.
Untuk itu, perlu analisa lebih mendalam tentang biaya. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk sekolah dan opportunity cost dari sekolahnya bila mereka tidak sekolah. Sedangkan manfaat merupakan penghasilan yang diterima di masa depan setelah selesai sekolah. Menurut Michelle Tadaro mengatakan bahwa menganalisa tentang biaya peluang atau sosial merupakan biaya yang ditanggung oleh masyarakatnya secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat adanya suatu keinginan pribadi untuk sebuah pendidikan yang cukup mahal, yang sebenarnya jika dana yang besar tersebut digunakan hal yang lainnya tentu akan lebih produktif. Konsep manusia seutuhnya. Menurut Norsham, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dasar Pendidikan, pada 1980, dikatakan bahwa di era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsep manusia yang utuh menurutnya mempunyai potensi yang terus berkembang, yaitu yang pertama secara fisik, panca indera sehat dan normal atau potensi jasmania. Yang kedua, inteligensi, akal dan rasionya normal atau potensi pikir. Yang ketiga, perasaan dan emosi terkendali atau potensi rasa. Yang keempat, keinginan, kemauan, hasrat, dan kehendak serta kecenderungan nafsu terjaga atau potensi karsa. Yang kelima, imajinasi dan fantasi secara kreativitas berjalan lancar atau potensi cipta. Kemudian, pendidikan dalam pembangunan. Telah diuraikan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Meggiono, dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan pada 1986, mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di dalam masyarakat diperlukan kemampuan yang pertama, akses informasi yang cepat. Yang kedua, kognitif yang terampil dan tinggi. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan menggunakan strategi. Yang keempat, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, melakukan evaluasi belajar secara mandiri. Yang keenam, motivasi belajar. Dan yang ketujuh, memahami diri sendiri. Kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Eksistensi kebangsaan nasional perlu dipertahankan dengan berbagai cara. Antara lain, memupuk identitas nasional pada generasi muda, penanaman kesadaran nasional. Kesadaran nasional perlu dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup pengalaman kolektif di masa lampau atau nasib bersama di masa lampau yang menggembleng nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dengan NIM H0221-323. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan yaitu yang pertama, didasarkan pada proses sejarah rasa solidaritas yang tinggi melampaui solidaritas lokal, tradisional, dan etnis, menjadikan rasa kesatuan dan persatuan atau unity. Yang kedua yaitu setiap orang dilindungi hak asasinya meliputi kebebasan berpendapat, berkelompok yang dihayati penuh tanggung jawab atau liberty. Yang ketiga yaitu persamaan kesempatan hak dan kewajiban atau equality. Yang keempat, hak pribadi berupa milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunikal dan primordial dilindungi oleh hukum. Dan yang terakhir, secara individu maupun kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi dalam rangka memacu prestasi hasil kerja. Kemudian bagian yang keempat yaitu manusia dan pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan yaitu peran sebagai perencana pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas. Selanjutnya dalam uraian berikut
Ini akan dibatasi pada peran manusia dalam perencanaan pendidikan dan pengawasan pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi dan politik untuk mengembangkan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara murid-murid. Bagian yang kelima yaitu perencanaan. Setiap orang dalam kehidupannya tentunya mempunyai keinginan, baik keinginan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Agar keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien, upaya untuk mencapai keinginan tersebut perlu direncanakan sebaik-baiknya. Pada lingkup lebih luas, setiap lembaga tentu mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, upaya untuk mencapai tujuan itu perlu direncanakan sebaiknya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara secara makro, kita mempunyai tujuan jangka panjang yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mempunyai rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka pendek selama 1 tahun. Sejak tanggal 1 April 1995, kita telah memasuki pembangunan jangka panjang kedua, 5 tahun pertama pembangunan jangka menengah, serta pembangunan jangka pendek tahun pertama. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini yaitu era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsep manusia seutuhnya menurut Nur Syam dalam buku Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan tahun 1980 mencakup pengertian yang pertama, keutuhan potensi manusia sebagai subjek yang berkembang, yang kedua, keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Potensi-potensi manusia sebagai subjek yang berkembang meliputi yang pertama, potensi jasmania, diantaranya itu fisik, badan, dan panca indera yang sehat dan normal. Yang kedua, potensi pikir, diantaranya akal, rasio, intelijensi. Yang ketiga, potensi rasa, diantaranya perasaan, emosi, baik perasaan etis moral maupun perasaan estetis. Yang keempat, potensi karsa, diantaranya kehendak, kemauan, keinginan, hasrat atau kecenderungan nafsu termasuk prakarsa. Yang kelima, potensi cipta atau daya pikir, kreativitas, fantasi, dan imajinasi. Yang keenam, potensi karya atau kemampuan menghasilkan kerja amal sebagai tindakan lanjut dari poin 1 sampai dengan 5 atau tindakan dan lakon manusia. Terus yang ketujuh, yang terakhir, potensi nurani, diantaranya kesadaran budi, hati nurani, kata hati yang bersifat rasional. Ketujuh potensi itu merupakan potensi dan watak bawaan yang potensial. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.